Awal film kita diperlihatkan oleh pria berkacamata yang tampak sangat lusuh, sebut saja ia Pak Wo. Pak Wo pun memberikan barang misterius pada penunggang mobil yang ada di hadapannya. Dan tiba-tiba aksi kejar-kejar pun terjadi dan berakhirlah dengan adegan baku hantam. Dalam posisi terkunci, Pak Wo pun diambang kematian. Usut punya usut, Pak Wo adalah anak buah pria ini yang bernama Kang In. Dan alasan Kang In seperti ini adalah karena Pak Wo telah berkhianat dan menumbalkan 3 rekannya. Pak Wo yang tetap tak mau mengaku siapa dalang dari semua ini pun berakhir mati di tangan mantan kaptennya itu. Kang In pun sendiri mempunyai julukan yaitu Yaksa, yang dalam artian Buddha mempunyai arti sebagai dewa penjaga. 5 tahun telah berlalu, tema pun berganti di sebuah kejaksaan. Di sini ada ketua Sang In Group yang bernama Lee. Ia sedang digugat oleh Jaksa Han dengan dalih kasus suap dan manipulasi saham. Dari sekian banyak jaksa, hanya Jaksa Han yang mempunyai mental mencubit pimpinan Sang In Group. Namun sayang, persiapan mereka kurang sempurna di mana ada bukti yang kurang. Lee pun berhasil bebas dan saat mereka berpamitan, Han disuruh membersihkan noda di bajunya. Itu adalah tipu daya Lee agar Han menunduk dan netizen mengira Han sedang minta maaf kepadanya. Atas kejadian itu, Han pun dipindah tugaskan sebagai administrasi di BIN Korea, Badan Intelijen Nasional. Han yang menginginkan jabatannya kembali pun meminta pada direkturnya yang bernama Jung Won. Ia rela melakukan apapun asalkan nama baiknya pulih. Jung Won pun mengirim Han ke Senya, sebuah kota yang berbatasan dengan Cina. Ia diminta bergabung pada tim hitam Korea untuk mengirimkan laporan kegiatan-kegiatan apa saja yang sedang mereka lakukan. Sesampainya Han di Senya, ia pun dijemput oleh Hong. Ia pun melihat-lihat kantor mereka. Namun pimpinan mereka yaitu Yaksa tidak ada di tempat. Tak lama setelah itu, para member Black Team pun bersiap-siap pergi. Han pun tak tinggal diam dan langsung ikut nyelonong saja. 지금 다들 어디 가는 겁니까? 지부장님 긴급 호출입니다. 됐죠? 됩니다. Sesampainya di lokasi, Yaksa telah menunggu mereka. Han pun dipaksa memakai rompi anti peluru untuk berjaga-jaga, mau tidak mau ia harus memakainya. Di sana juga ada Wang yang berjanji akan mempertemukan mereka dengan nomor 39. Namun faktanya mereka dijebak, mereka malah dikepung oleh agen Korea Utara. Dan bentrok pun tak dapat terhindari. 이거 지금 무슨 상황입니까? Baku hantam singkat pun terhenti karena Kapten Agen Korea Utara telah terpojok. Mereka pun menangkap Wang yang akan melarikan diri. Wang pun dimintai maksud dari ini semua. Han yang berniat melerai malah diberikan tembakan peringatan. Karena Wang hanya bungkam, ia pun terpaksa dihabisi dan Han pun dibius agar bisa tenang. Ketika Han sadar, ia pun kaget bahwasanya ia sedang di dalam losmen bersama wanita in the Hoi. Tak hanya itu, ada banyak sisa narkoba yang telah ia gunakan. Di luar kamar pun ada polisi yang berniat menggeledah. Han yang sadar kalau ia dijebak pun berniat melarikan diri. 오지마! 오지마!
Dirasa situasi sudah aman, ia pun melihat Yaksa yang telah menunggunya di Warjo. Yaksa pun meminta Han kembali saja. Namun Han masih dengan pendiriannya dan berkata tidak. Ia pun menemui Jungwon. Han diminta berhati-hati kepada Yaksa karena selalu melakukan tugas semaunya dan tidak mengikuti SOP yang membuat kementerian riwah karenanya. Han pun kembali menemui Yaksa dan meminta laporan atas timnya. Seminggu yang lalu, pria yang bernama Moon Byung-uk atau dikenal sebagai nomor 39 menjadi rebutan antara agen korup dan agen misterius. Kericuhan di depan bank pun sangat ramai. Usut punya usut, 39 memegang dana gelap sebesar 4 triliun. Dan sebulan yang lalu, 39 meminta perlindungan pada Yaksa. Namun saat diminta bertemu, 39 tidak pernah datang. Dan akhirnya tragedi di depan bank pun terjadi dan ia menghilang hingga saat ini. Tak lama setelah itu, Yaksa mendapatkan info bahwa Wang berada di bawah kendali pihak Jepang. Ia pun berniat menemui mereka. Namun ia rehat sejenak. Ia pun dinner di restoran yang dimiliki salah satu mata-matanya yang ternyata adalah agen Korea Utara. Yaksa pun menanyakan tentang The Seven. Ternyata kasus yang mereka tangani sangatlah rumit dan melibatkan banyak negara seperti Korsel, Korut Jepang, bahkan Cina. Scene pun berpindah yang memperlihatkan beberapa agen Korea Utara yang sedang menyamar dan berniat menyabotase The Seven. Namun naas, mereka pun tumbang dengan mudah oleh pengawal The Seven. 여기 지금 어디 있니? 둘.礼儀をわきまえてください. The Seven pun pergi ke bar. Dan di sana sudah ada Yaksa dan Han. Mereka pun mengulur waktu agar para tim hitam bisa menyelamatkan Sandra yang ternyata adalah anak dari 39 yang bernama Juyeon. Mereka pun berniat menggali informasi tentang 39. Namun karena tetap bungkam, mereka pun berniat menyiksanya. Han yang tak tega pun mencoba membebaskan Juyeon dari siksaan tim hitam. 저 새끼도 어디 못 나가게 쳐넣어. 너건 이거 안 쓰나? 마음에 안 들더라고. 검사면 不诚实就把 Di dalam pelarian, Han malah dibuang oleh Juyeon. Ia pun pergi ke telepon umum dan memberikan informasi pada Jungwon bahwasannya Jepang ikut andil dalam kasus ini. Tiba-tiba, telepon pun terputus oleh Eleven, yaitu gangster pinggir kota. Sebelum dirampok habis-habisan, datanglah Yaksa dan mengusir mereka. Namun Yaksa yang kesal pada Han pun menghajarnya sampai babak belur. 어디서 검사인데 사람 잡아다가 감금에 폭행했고. Setelah itu mereka pun makan bersama. Karena sudah berdamai, Yaksa pun mengajak Han mengejar target yang lokasinya telah terkunci. Sesampainya di lokasi, Han disuruh menunggu di mobil karena di dalam situasi sangatlah berbahaya. Ya, karena gabut, Yaksa pun curhat-curhat pada salah satu agen yang kebetulan memantau lewat monitor. Dan diketahui mereka semuanya adalah tim hitam yang rela mati demi Yaksa. Karena ini adalah balas budi karena Yaksa telah menyelamatkan mereka di masa lalu. Kembali ke Yaksa di ruang rahasia, ia pun menemukan 39 dalam posisi sekarat. Mereka pun dijebak dan para polisi telah mengepung tempat mereka. Dan di detik-detik akhir kematiannya, 39 pun meminta Yaksa menolong putrinya dari genggaman Jepang.
Yaksa yang menyanggupinya pun langsung bergegas pergi dari kejaran polisi. Tidak hanya itu, Hong pun melaporkan bahwa kantor mereka telah digerebek polisi. Mau tidak mau, Han pun meledakkan semua markas agar tidak ada ditemukannya bukti. 지금 바로요. Han yang curiga pun langsung saja ceplos bahwasannya Yaksa seperti ini hanya semata-mata mengincar 4 triliun itu. Yaksa yang akan klarifikasi pun malah ditelepon The Seven. Ia mengaku bahwa yang melaporkan dirinya adalah The Seven. Dan ia pun menganjurkan Yaksa agar pergi dari sini secepatnya. Karena besok wajahnya menjadi buronan nomor 1 di kota ini. Sedangkan Jung Won yang telah mendengar kabar ini pun berniat menolong Han karena Han adalah orang kepercayaannya. Shin pun berpindah ke kantor konsulat Jepang. Di sana ada Juyeon yang disiksa hingga akan pecah kepala, namun ia tetap saja bungkam. Sedangkan Yaksa menyusun rencana untuk menerobos konsulat Jepang. Kemudian ia bercerita awal mula kasus ini. 4 tahun yang lalu, Koro dan Korsel berniat melakukan kerjasama. Namun Jepang mengacaukan ini semua karena Jepang takut jika mereka bersatu mereka akan menjadi ancaman yang besar. Setelah bercerita, Hong pun disuruh mengatasi Jung Won yang telah tiba. Dan sisanya berangkat menjalankan misi. Dan misi pun dimulai. Dengan menyabotase menggunakan tikus, mereka pun menyamar menjadi petugas kebersihan. Dan alhasil, Juyeon pun didapat. Juyeon akhirnya buka suara kepada Han. Ternyata alasan The Seven sampai seperti ini adalah karena Juyeon dan ayahnya telah mengetahui kebusukan Jepang dan berniat membocorkan data rahasia agen Jepang yang di bawah kendali The Seven. Karena situasi makin tidak aman, mereka pun bersembunyi ke markas Eleven. Juyeon pun kembali buka suara dan memberitahu bahwa data rahasia itu ada di Universitas Santiago. Dan hanya ialah yang bisa membukanya. Han pun melaporkan semuanya kepada Yaksa dan ia memberitahu bahwa Jung Won ternyata adalah pengkhianat. Belum selesai melapor, hal tak terduga pun terjadi. 여보세요. Tak lama setelah itu, Jung Won dihubungi oleh The Seven. The Seven yang kecewa kepadanya pun memutuskan hubungan sepihak. Dan tiba-tiba... 홍 과장을 두더지로 만들었어. 두더지가 되는 거야. Singkat cerita, Han mengajak bertemu Yaksa. Di sini Yaksa mengajak Han meninggalkan kota ini setelah membeberkan data rahasia itu. Namun Han berkata bahwa keluarganya menjadi sandera dan hanya inilah jalan satu-satunya. Dan akhirnya Han pun dijemput oleh anak buah The Seven. The Seven yang memantau dari jauh pun nampak puas pada Han yang telah menewaskan Yaksa. Han pun menyerahkan Juyeon pada The Seven. Sementara itu, anak buah Yaksa telah menerobos persembunyian mereka. Dan tiba-tiba, ternyata di sana sudah ada Yaksa yang telah menunggu mereka. Faktanya, adegan sebelumnya sudah disiasati mereka untuk menipu The Seven.
The Seven pun mengancam Juyeon agar menghapus data rahasia itu. Namun Yaksa tidak membiarkan itu terjadi. Kesempatan itu pun digunakan Han untuk pergi bersama Jaeyeon. Dan beruntungnya tim hitam telah membackup mereka. Mereka pun berniat menjemput Yaksa, namun tiba-tiba mereka pun menyelamatkan diri. Kecuali Han yang berniat menolong Yaksa. Namun Han yang tak pernah membunuh pun lengah sehingga ia tertembak. The Seven pun menghapus data itu. Namun hal tak terduga terjadi, di mana bukannya terhapus sistem yang telah diatur. Jika data berniat dihapus, data itu malah otomatis terkirim ke seluruh Asia. Di kala-kala kepanikannya, Yaksa pun mengambil kesempatan untuk menumbangkan The Seven. Data yang telah terkirim pun membuat gempar di mana-mana. Salah satunya di antaranya adalah Ketua Lee, yang merupakan salah satu mata-mata mereka. Han pun kembali menyambutnya dan memberikan epic comeback yang sempurna atas kasus ini. Lee pun dihukum 12 tahun penjara. Han yang sudah kembali ke jabatan aslinya pun mendapatkan telepon dari Yaksa yang mengajak ia ikut andil memecahkan sebuah kasus. Film pun ditutup. 나 쉽게 안 죽어. 우리는 덩어리가 무지하게 큰 놈들이야. 전화기 켜놓고 대기해. Dan itulah alur singkat film Yaksa Ruthless Operation. Tinggalkan like jika kalian suka akan film ini. Kapan tidur izin pamit dan semoga berjumpa kembali. Bazulatos terpelpekatos. Baju hitam selera kalian. Against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you.